Perkenalkan, nama saya Syanfer Hawani, saya dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan berjelaskan yaitu bagaimana norma dan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya constituere dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitution, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyuritia. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung peraturan mengenai negara. Fungsi-fungsi konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan. Konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang keempat, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikut. Kemudian yang kelima, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keenam, menjamin hak-hak asasi warga negara. Kemudian perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, bahwa konstitusi ialah untuk menentukan dan membatasi kekuasaan mereka. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegar agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaan yang dimilikinya. Konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Kemudian menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitualisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi penguasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci dengan tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis dihukum guillotine. Aturan-aturan dasar dalam UUD 1945 berikut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua, syarat-syarat harus dipenuhi oleh presiden dan calon wakil presiden, pasal 6 ayat 1. Ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. Keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, pasal 7A dan 7B. Presiden tidak dapat membekukan atau membuka DPR, pasal 7C. Untuk membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu perubahan konstitusi, konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia, kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi, dan multikulturalisme. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD 1945. Perubahan ini yang ada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa.
Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan UUD 1945 seluruh komponen bangsa berperan secara aktif. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Negara. UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberikan jaminan HAM bagi warga negara. Sekian dari saya Syafie.